Guys, kalian ingat gak sih kita ada tugas psikologi industri nih? Ih, tugas yang mana? Ah, masa? Perasaan gak ada tugas lah. Ada loh tugas yang disuruh wawancara di salah satu perusahaan industri. Oh iya, jadi kita mau ambil penelitian di mana nih? Gimana kalau Olenka Cafe and Dining? Bagus gak sih? Setuju sih, tapi yang lain gimana? Aku oke juga. Ya udah, gaskan! Oke guys, jadi hari ini kami udah berada di Olenka Cafe and Dining. Halo guys, nama aku Bella Mutia. Nama aku Askia Nabila. Halo, kenalin nama aku Iza Dan aku Syakila Fahira. Mau tahu keseruan kami gimana? Let's go! Halo kawan-kawan, sekarang kami udah berada di Olenka Cafe bersama salah satu karyawannya. Halo Bang. Jadi kami ini dari Teknik Industri Universitas Syahwala mau nanya-nanya nih tentang bagaimana Abang bekerja di sini. Mungkin Abang bisa perkenalan diri dulu. Ya, boleh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf, umur 22 tahun, asal Lubuk Sukun, dan saya sebagai barista. Oke Bang, pertanyaan pertama, mungkin gimana kondisi kepemimpinan yang diaplikasikan di Olenka Cafe ini? Yang mungkin di semua perusahaan mungkin ada ketegasan dan kedisiplinan, mungkin juga ada beberapa juga SOP dan lain-lainnya lah. Oke Bang, gimana sih awal mula Bang bisa diterima di Olenka ini dan prosedurnya tuh apa aja yang udah Bang siapin? Kita ada beberapa tahap untuk masuk ke Olenka Cafe. Kita pernah mengirim CV dan terus diwawancarai. Kita juga di training selama 3 minggu. Apabila kita bisa melakukan tugas di sini, ya kita bisa diterima. Memang pertanyaan selanjutnya, apa yang menjadi pertimbangan pihak Olenka Cafe ini menerima Abang sebagai karyawan? Mungkin ada sedikit pengalaman di bagian kafe dan saya ingin mencoba hal baru di bidang barista. Dan waktu itu masa training ada beberapa juga yang mungkin yang terpilih, saya yang lebih baik di saat itu. Ketika Abang mencapai suatu target di Olenka Cafe ini atau melebihi dari target tersebut, apakah Abang mendapatkan bonus dan berupa apa bonusnya? Oke, mungkin ada kita kalau mencapai target atau melebihi target, kita mendapat mungkin sertifikat ya, berupa uang mungkin sekitaran 300, 500, dan mungkin di nanti akhir-akhir bulan kita pergi jalan-jalan dulu. Bagaimana sikap atasan Abang ketika Abang tuh melakukan kesalahan atau salah satu karyawan melakukan kesalahan, diberikan sanksi kah dan berupa apa sanksinya? Ya tentunya kita kalau masuk kerja yang ada yang namanya dispensasi. Ketika kita telat sehari 2 hari itu masih ada, kita dikasih dispensasi untuk berkelanjutan perbaiki. Dan mungkin yang ketiga keempat mungkin kita akan dipecat atau diikat lain.
Oke Bang, selanjutnya mungkin apa sih yang dilakukan pemimpin ataupun tim kerja Abang dalam bekerja supaya mengurangi stres tingkat kelelahannya itu nggak terlalu? Ya mungkin kita waktu stres itu mungkin kita kumpul bareng, ngopi, merokok segala macam, dan ada beberapa juga kita mainkan alat musik, karaoke sebagian lah, main Uno atau makan-makan lainnya. Berarti ada jam istirahat? Ada jam istirahat. Nah, terus Bang, ada nggak alat-alat keselamatan kerja nih yang diterapkan di ONK Cafe ini? Ya mungkin di semua perusahaan mungkin pasti ada yang namanya alat keselamatan ya. Contohnya kayak celemek, apron, atau sarung tangan dan lain-lain, dan juga ada tersedianya obat PMI lah di sini isinya. Gimana seorang pemimpin juga kawan-kawan Abang nih memberikan semangat supaya kalian tuh saling support lah satu sama lain? Ya kita tentunya ada off yang namanya off sebulan 2 kali. Mungkin kita menggunakan off itu sebaik mungkin, dan kita sesekali nanti emang ada yang namanya kayak healing segala macam sama-sama karyawan dan juga ownernya, atasan. Paling segitu aja. Mungkin Bang dalam setahun ada berapa kali ataupun dalam berapa bulan sekali? Paling minimal 3 bulan sekali kita healing segala macam. Selama Abang bekerja di ONK Cafe ini, apakah Abang sudah merasa puas? Kalau merasa puas, apa alasannya? Merasa puas sih, iya. Mungkin dengan adanya pendapatan dari sini saya bisa membeli apa yang saya mau dan bisa juga menabung untuk kedepannya. Dan mungkin ini salah satu bersyukur juga di masa COVID itu kita udah buka di sini ya. Mungkin sebagian karyawan bisa ketutup lah ekonominya dari sini. Bagaimana budaya kerja yang ada di sini dan bagaimana budaya kerja tersebut diterapkan? Ya, mungkin semua perusahaan ada yang namanya peraturan. Kita ada peraturan yang beberapa yang harus kita kita terapkan di sini, seperti kita harus disiplin, bertanggung jawab, dan harus, apalagi ini sebuah perusahaan, kita harus melayani customer dengan sebaik mungkin. Apa saja strategi yang dilakukan oleh pihak ONK Cafe untuk memikat para konsumen? Strateginya mungkin paling kita seperti live musik dan memperoleh makanan, minuman, mungkin kita paketin juga nanti, dan kita juga endorse segala macam, promosi di IG, WA juga mungkin TikTok belum. Sering nggak terjadi perselisihan antara karyawan dan pemimpinnya? Kalau dibilang sering sih enggak, paling kita sesekali cuman seperti beda pendapat atau sharing segala macam. Pokoknya kita yang cocok enggak, paling kita yang beda pendapat. Kalau sering terjadi perselisihan pendapat, pemimpinnya itu lebih dengerin pendapat dari mana? Apakah dia mendahulukan pendapat dia sendiri atau pendapat karyawannya? Palingan kita ambil tengah-tengah aja kan, mungkin ya, dan kita vote juga kemana lebih banyak dan kemana yang lebih bagus lah baiknya untuk kita di sini bersama. Coba Abang sebutin kritik dan saran buat gaya kepemimpinan dari ONK Cafe. Mungkin saya kira sih untuk kepemimpinan harusnya lebih tegas lagi, dan harus banyak berinovasi di bidang perusahaan inilah kedepannya, apalagi kita perusahaan banyak Mungkin makasih Bang udah mau diwawancarai sama kami. Bila ada kesalahan kata kami mohon maaf. Mungkin masukan ke ONK gimana? Mungkin